الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسله بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه بسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أعدها للقائه الظهر وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرفع البرية القدرى اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم التقاء أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun inna taqwa si'arul mu'minin wa disarul muttaqin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Pertama, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dapat melahirkan kekuatan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan yang Allah perintahkan, juga meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga selalu selamanya tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang setia dan istiqamah terhadap ajaran dan sunnahnya sampai yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Ada seorang budak yang sering bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana Rasulullah dakwah dia mengikuti. Kemana Rasulullah pergi dia menemani. Beliau bernama Sauban bin Munabah. Sauban dikenal wajahnya teramat tampan dan badannya gagah. Akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dakwah berhari-hari meninggalkan Sauban bin Munabah, kemudian Rasul pulang melihat Sauban, kaget luar biasa, disangka sakit. Kata Rasulullah kepada Sauban, sakit apa yang kau derita wahai Sauban? Kata Sauban, aku tidak sakit ya Rasulullah. Jangankan berhari-hari, satu hari aku tidak melihat wajahmu sudah gundah rasa hatiku ya Rasulullah. Dan aku pun khawatir jikalau nanti aku dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, aku khawatir tidak dapat bertemu denganmu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala firmankan yang dibacakan oleh baginda Rasulullah pada Sauban bin Munabah, "Wa may yuti'illaha war rasulah faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, nanti dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi dan para rasul, para syuhada dan orang-orang soleh dan pecinta kebenaran. Merekalah teman yang sebaik-baiknya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Sauban melihat wajah Rasulullah, hidup sejaman dengan Rasulullah, bahkan seringkali bersentuhan kulitnya dengan kulit Rasulullah. Tetapi beberapa hari tidak bertemu dengan Rasulullah, sudah begitu rindunya, sudah begitu gundah hatinya. Bagaimana dengan kita yang hidup di akhir zaman? Kita melihat wajah Rasul belum pernah, mendengar merdunya suara Rasulullah belum pernah.
Kita bersentuhan kulit kita dengan kulit Rasulullah pun belum pernah. Tetapi apakah kerinduan kita melebihi Sauban bin Munabah yang hidup sejaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu, seorang ulama mengatakan, aku tidak pernah melihat kecintaan kepada Rasulullah yang lebih dahsyat dan lebih hebat daripada kecintaan sahabat Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak hanya mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan pikirannya untuk Rasulullah, bahkan tidak sedikit yang membela Rasulullah, mengorbankan jiwanya dalam peperangan untuk menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan Rabiul Awal, di mana-mana mengadakan maulid, dari surau ke surau, dari masjid ke masjid, dari desa sampai ke kota. Ini maulid yang sudah menjadi kultur membudaya bagi masyarakat Islam Indonesia. Harusnya kita sikapi bukan hanya sekedar hura-hura yang tanpa arti, bukan pula yang melakukan energi yang begitu banyak untuk melakukan kegiatan itu tanpa ada sikap dan tanpa ada asar dalam kehidupannya. Akan tetapi jadikan peringatan maulid yang sudah menjadi kultur membudaya, agar menanamkan cintanya kepada Rasulullah, wariskan kepada anak cucu kita, agar mereka pun cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Nasaihul Ibad bab 3, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, sidqul mahabbah salah satu asya. Jadi cinta itu bukan hanya sekedar pemanis bibir dan hiasan kata-kata, akan tetapi perlu bukti nyata dalam kehidupan kita. Sidqul mahabbah salah satu asya. Bukti cinta itu kata Rasulullah ada 3. Yang pertama, ayyahtaru kalamu habibi ala kalami ghairihi. Yang pertama, dia lebih memilih perkataan kekasihnya daripada perkataan yang lainnya. Kita mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perkataan Allah adalah firman-Nya, yaitu Al-Quranul Karim. Cintakah kita membaca Al-Quran, sehingga orang yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya tapi mengabaikan Al-Quran, itu cintanya dianggap dusta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap agama punya kitab yang mereka anggap suci. Orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, orang Nasrani punya kitab Injil, orang Yahudi punya kitab Taurat, orang Majusi punya kitab Jen Avesta, orang Konghucu punya kitab suci Tao Te King, aliran kebatinan golongan Eling Kejawen punya kitab suci Serat Centani Hidayat Jati atau Darmo Gandul. Dan kita umat Islam punya kitab suci, dan akan terus menjadi kitab suci karena dipelihara dan dijaga oleh Al-Quddus Zat Allah yang Maha Suci, yaitu Al-Quranul Karim. Ini Al-Quran kitab suci kita umat Islam. Ta'abbud bitilawatihi. Apabila kita membacanya merupakan ibadah dalam pandangan Allah. Man qara'a harfan fi kitabillah falahul hasanat wal hasanatu bi asli amsalihah. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala 10 rahmat dan kebajikan. La aqulu alif lam mim harfun. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim 30 kebajikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca Al-Quran tanpa maknanya saja sudah berharga dalam kehidupan kita. Kita membaca Al-Quran tanpa tahu artinya sudah bermanfaat dalam kehidupan kita. Pernah ada seorang memberikan satu analogi. Ada anaknya yang diperintahkan oleh orang tuanya untuk mengambil air di tepian sungai di tepi rumahnya untuk diisi ke dalam kolamnya. Kemudian disuruh ambil keranjang di gudang yang sudah berdebu dan kotor. Kemudian diambil air di samping rumahnya, dimasukkan ke dalam kolam. Tapi dalam perjalanan dari sungai yang di tepi rumahnya sampai kolam itu, air banyak yang berjatuhan. Kemudian anaknya berkata kepada orang tuanya, "Ayah, rasa-rasanya ini tidak bermanfaat. Saya ambil air kemudian berjatuhan sampai di kolam tinggal sedikit." Kemudian kata ayahnya, "Tidak ada yang sia-sia. Kau ambil ini di gudang dengan kotoran dan debu,
Keranjang kemudian kamu masukkan air, airnya walaupun berjatuhan, coba kamu lihat sekarang keranjang itu menjadi bersih, menjadi mengkilat tanpa debu. Inilah Al-Quran yang kita baca tanpa tahu makna dan artinya, dikit-dikit mensucikan hati dan ruh kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berkata tidak ada manfaatnya kita membaca Al-Quran tanpa tahu makna dan artinya. Tanpa tahu makna dan artinya saja sudah bermanfaat untuk membersihkan hati dan ruh kita. Bagaimana kalau kita baca Al-Quran, kita ketahui maknanya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bukti cinta kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyakhtaru mujalasatu habibi ala mujalasati ghairi. Dia lebih memilih duduk, bahkan tempat duduk bersama kekasihnya daripada yang lainnya. Ini tempat duduk majelis yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah masjid-masjid. Ini masjid merupakan majelis ilmu, majelis ibadah, majelis silaturahim, majelis muzakarah. Ini adalah tempat-tempat yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada kekasih yang enggan atau tidak mau datang ke rumah kekasihnya. Ini adalah rumah Allah. Bi buyutil azinallah, di rumah-rumah Allah ini Allah perintahkan dan membolehkan mengangkat suara zikir kita. Ini dianggap rumah Allah, bahkan dianggap rumah Rasulullah di masjid. Kalau ngaku kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, masa tidak mau datang ke rumah kekasihnya, yaitu masjid-masjid dan musalla merupakan rumah Allah dan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, bukti cinta yang ketiga adalah ayyakhtar ridha habibih ala ridai ghairihi. Dia lebih memilih keridhaan kekasihnya daripada keridhaan yang lainnya. Kita bisa berprofesi apa saja, tetapi dalam koridor ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjadi suami-suami yang mencari ridho Allah, menjadi istri-istri yang mendapatkan keridhaan Allah, kita menjadi pejabat-pejabat yang mencari ridho Allah. Ini merupakan bukti cintanya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita berakhlak pun dengan akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah adalah teladan akhlak bagi kita umat Islam. Tidak akan pernah habis membicarakan akhlak Rasulullah. Dari bangun tidur sampai tidur kembali merupakan teladan kita dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah insan paripurna yang amat sempurna yang disempurnakan oleh Allah. Tidak hanya akhlaknya yang dikagumi oleh Allah, akan tetapi jasmaninya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada yang mengatakan Muhammad itu manusia biasa sama seperti kita, statement ini keliru dan salah. Rasulullah memang manusia, tapi tidak sama seperti manusia biasa. Basharun la kal bashar, bal huwa kal yakut bainal hajar. Manusia yang tidak sama seperti manusia biasa, bagaikan batu, kita batu biasa, Rasulullah batu intan permata. Ini jasmaninya disempurnakan Allah. Wajah tampan menawan tak bosan dipandang mata. Kita selama ini mengenal Rasul, Nabi yang tampan adalah Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf tampan itu karena ada nur Muhammad dalam tubuhnya. Jadi nur Muhammad sejak diciptakan berpindah-pindah dari Nabi satu ke Nabi yang lain, dari Nabi Adam terus sampai kepada Nabi Yusuf. Beliau tampan dikarenakan ada nur Muhammad dalam tubuhnya. Saking tampannya Nabi Yusuf, itu ibu-ibu mengiris jarinya dengan pisau yang ada di tangannya. Dalam surat Yusuf dijelaskan, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasalillahi ma hadha basyara in hadha illa malakun karim. Ketika Nabi Yusuf keluar dari penjara berjalan dengan kegagahannya, dengan ketampanannya, wa qata'na aydiyahunna, ini semua perempuan, wa qata'na dengan domir hunna, artinya mereka perempuan semua, bukan satu perempuan, semuanya potong tangan dengan pisaunya karena ketampanan Nabi Yusuf.
Ini ulama menjelaskan, Nabi Yusuf saja yang ada nur Muhammad dalam tubuhnya sampai mengiris-iris jarinya, karena tabir ketampanannya dibuka oleh Allah seluruhnya di dunia. Tetapi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak bukakan tabir ketampanannya di dunia ini semua, dikarenakan takut, kata para ulama, jika seandainya ketampanan Rasulullah dibuka dalam kehidupan dunia semua ini, maka seluruh wanita dunia akan mengoyak jantung dan hatinya, tidak hanya mengiris-ngiris jarinya. Inilah ketampanan Rasulullah. Sahabat yang punya masalah datang ke Rasulullah, ingin membicarakan masalahnya, tetapi belum bicara masalahnya, baru melihat wajah Rasulullah, udah hilang masalah dalam kehidupannya. Dalam berjanji dijelaskan, man ro'a wajhaka yas'ad, siapa yang melihat wajahmu ya Rasulullah, sudah bahagia hatinya, hilang gundah gulana dan permasalahan dalam kehidupannya. Ini wajah tampan menawan, tak bosan dipandang mata. Bila berkata bagaikan untayan mutiara yang amat berharga. Di dalam diba dijelaskan, wa idza takallama fa ka'annama dhurru yasqutu min dalikal kalam. Rasulullah kalau ngomong, omongannya bagaikan mutiara yang berjatuhan dari mulut Rasulullah, tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah melakukan satu kedustaan dan kebohongan, bahkan tidak pernah melukai dan menghina manusia yang lainnya. Semua yang keluar dari mulut Rasulullah adalah kata-kata yang sejuk dan bermanfaat, bagaikan mutiara yang berjatuhan dari mulut Rasulullah. Bila berjalan di panas terik matahari tidak tampak bayangan Rasulullah. Bila berkeringat Rasulullah, keringatnya wangi, harum bagaikan minyak kasturi. Kalau sahabat salaman dengan Rasulullah, itu tangan sahabat wangi sampai berhari-hari. Kalau Rasulullah jalan di jalan tertentu, misalkan di jalan Ajikro ini Rasulullah lewat, kita semua tidur pada malam hari. Besok pagi kita tahu Rasulullah habis jalan di jalan sini, dari wangi yang ditinggalkan di setiap jalan yang dilalui Rasulullah. Dalam diba dijelaskan lagi, karena itu diba tidak hanya dibaca, maknai dan artikan. Wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra bi. Apabila jalan di satu jalan Rasulullah, maka orang lain tahu Rasulullah habis jalan di jalan tersebut dari wangi yang ditinggalkan oleh Rasulullah di setiap jalan yang dilaluinya. Kalau ada anak kecil main di sekitar Ka'bah, anaknya dipegang oleh Rasulullah, anaknya pulang, orang tuanya tahu anaknya habis dipegang oleh Rasulullah, karena anaknya pergi bau, dipegang Rasulullah berubah menjadi wangi. Ini keringatnya bagaikan minyak kasturi. Pernah Rasulullah sedang tertidur di bawah pohon kurma, kemudian keringatnya menetes. Ada seorang sahabat namanya Abu Lu'aim. Ini Abu Lu'aim melihat keringat Rasulullah menetes, langsung ngambil sapu tangannya, dia tadangi keringat Rasulullah di sapu tangannya. Rasul lagi tidur terjaga, kemudian bertanya kepada Abu Lu'aim, ya Abu Lu'aim, untuk apa kau kumpulkan keringatku? Kata Abu Lu'aim, untuk wangi-wangian keluargaku ya Rasulullah. Kalau kata orang bilang, kenapa keringatnya sampai dikumpulkan? Bukankah itu satu pengkultuskan? Rasulullah membiarkan. Ini pertanda membolehkan, bahkan tidak hanya keringat. Pernah ada seorang sahabat yang habis membekam Rasulullah, itu darahnya diam-diam dia dibawa ke belakang rumahnya, kemudian dia minum ke dalam tubuhnya. Rasulullah tahu, kemudian membiarkannya. Bahkan kata Rasulullah, tubuhmu tak akan pernah disentuh api neraka, karena darahku telah mengalir pada darah dan tubuhmu. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru jasmaninya, belum akhlaknya dikagumi. Tidak hanya dunia Islam, dunia luar Islam kagum terhadap akhlak Rasulullah. Ada orientalis Yahudi bernama El Stoddard. Dia mengarang satu buku, The Life and Teaching of Muhammad. Dia katakan dalam bukunya, I have always the religion of Muhammad. Aku menaruh perhatian yang setinggi-tingginya terhadap agama yang dibawa oleh Muhammad, because of it, sebab dalam pribadi Nabi ada vitalitas yang amat mengagumkan. Rentan waktu 23 tahun umat Islam tidak hanya di benua Jazirah Arabia,
bahkan sampai ke Andalusia Spanyol, bahkan sampai ke Bizantium Romawi, bahkan sampai ke Guangzhou Cina, itu bukan karena harta Rasulullah, bukan karena pedang Rasulullah, tapi karena akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia dipuji manusia itu biasa, tapi ketika manusia dipuji oleh Allah, ini pertanda manusia yang luar biasa. Rasulullah dipuji oleh Allah dalam surat Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki budi pekerti yang amat luhur. Inilah Rabiul Awal, bulan kelahiran manusia mulia yang diciptakan oleh Allah, sehingga bulan Rabiul Awal jangan pernah kita lewatkan kecuali kita tanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah, tanamkan juga kepada anak-anak kita agar mereka pun menjadi generasi yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas sa'irin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi masabihil gurar. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wa antahu amma nahallahu anhu wa hadar. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabihi qadima wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi sahibil wajhil anwar warahum man kulli sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina warda'na ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'ijal islam wal muslimin wa aslih jami' auladil muslimin wa ahlikil kafartal mubtadi'atal musyrikin wa damir a'daka a'dad-din wa ali bi kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junum wal jujam wa min sayil atqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itajul qurban hanil fahsyal munkar wa bagh ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum waskuru ala ni'ami fadli yutikum wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.